Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah tidak mungkin bisa dilepaskan dengan toponim. Yang disebut dengan toponim adalah nama-nama tempat. Jadi nama-nama tempat itu merupakan suatu peninggalan dari masa lampau yang tersisa ya pada masa sekarang. Nah, toponim bagi masyarakat Indonesia itu sangat berarti atau bernilai ya, karena seringkali menggunakan suatu kelompok sosial. Jadi kalau di kota-kota pada masa lampau seringkali ditemukan toponim ya, seperti di keraton ada Katemunggungan misalnya, atau Mangkubumen. Jadi tempat-tempat yang merupakan tempat tinggal para pangeran atau pejabat ya. Nah, sehingga nama-nama itu merupakan warisan masa lampau yang kemudian sampai hari ini masih dipertahankan. Jadi pada intinya toponim adalah masa lampau. Toponim adalah sejarah. Jadi toponim ini merupakan warisan yang ditinggalkan oleh masa lampau itu dengan ciri khas, misalnya dengan nama-nama tumbuhan yang ada di lokasi itu gitu ya. Jadi sebagai contohnya misalnya ibu kota Mataram kuno disebut Medang Ripoh Pitu. Nah, sehingga nama poh ya, atau mangga itu dipakai sebagai ancer-ancer atau ciri khas dari suatu tempat tertentu. Begitu pula nama-nama desa banyak yang menggunakan nama-nama tumbuhan ya. Kemudian ada yang menggunakan istilah pekarangan ya, karang. Jadi karang tapi dikaitkan dengan pekarangan yang menghasilkan tanaman tertentu ya, misalnya seperti karang duren gitu ya. Nah, jadi banyak sekali nama yang berkaitan dengan fenomena sejarah yang tentu saja sejarahnya terbatas pada lokalitas itu. Nah, di kota Purwokerto juga atau Purwakerta itu juga terdapat warisan toponim yang merupakan refleksi ya dari peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Nah, jadi pada intinya toponim memang bisa dikatakan sejarah itu sendiri ya, karena nama seringkali mengandung makna tertentu. Jadi tidak sekedar nama, tidak sekedar kata, tetapi nama itu mempunyai nilai ya, terutama nilai kesejarahan sebagai bentuk tanda ya, memberikan tanda bahwa peristiwa sejarah pernah terjadi di situ atau pernah menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat perekonomian, dan kemudian juga menjadi pusat kriminalitas ya, kriminalitas. Jadi berbagai macam peristiwa bisa terjadi pada lokal tertentu, dan itu membawa orang terhadap ingatan atau memori masa lampau yang tentu terkait dengan nama yang mereka sematkan kepada lokal itu. Jadi
yang namanya toponim itu menggambarkan peristiwa. Jadi peristiwa yang pernah terjadi, kemudian juga proses sejarah, ya, dan juga hal-hal yang menarik ya bagi masyarakat untuk memberikan semacam ciri khas kepada tempat-tempat tertentu yang kemudian di situ mengandung simbol-simbol, ya, baik itu simbol-simbol yang berkaitan dengan kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kemudian juga kehidupan sosial dan budaya. Jadi pada prinsipnya toponim benar-benar menggambarkan masa lampau yang tersisa ya dalam bentuk nama, ya, dan nama itu tentu saja berbeda ya kedudukannya dengan nama yang ada di tempat lain, meskipun ada nama yang sama ya, tetapi karena beda lokasinya ya, beda ruangnya, maka toponim itu mempunyai nilai ketergantungan, jadi tergantung terhadap lokalitas atau ruang yang membentuk nama itu dan juga yang mempengaruhi suatu peristiwa sejarah itu terjadi pada masa lampau dan kemudian nama itu sebagai kenangan yang harus selalu diingat dalam kehidupan bermasyarakat ya dan juga dalam kehidupan berbudaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.